Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah diajarkan oleh Bu Rahma tentang materinya adalah pengenalan negara-negara ASEAN. Tapi pada kali ini pertemuan kedua sebenarnya ada dua materi yang akan kita bahas. Tapi berhubung ini masa COVID, maka digabung dua materi menjadi satu materi. Nah, pada pertemuan ini kita membahas tentang persamaan negara-negara anggota ASEAN. Oke, kita lanjutkan. Persamaan apa saja yang ada di antara negara-negara ASEAN, yaitu satu, itu persamaan letak geografis negara-negara ASEAN. Coba kita lihat di sini petanya. Nah, walaupun kita melihat secara geografis, ini kita lihat secara kawasan. Jadi kawasan ASEAN ini diapit sebelah baratnya ini adalah Samudra Hindia, dan di sebelah timur itu Samudra Pasifik. Bagian selatan itu diapit oleh benua Australia, dan di bagian utara adalah benua Asia. Nah, ini peta Asia Tenggara dilihat dari peta dunia. Nah, kalian bisa lihat posisi Asia Tenggara itu di daerah mana. Nah, daerah sekitar sini nih. Jadi ini termasuk benua Asia Tenggara. Jadi di benua Asia. Nah, kita lihat di sini. Tanda panah ini adalah Samudra Hindia di sebelah barat. Sedangkan Samudra Pasifik itu ada di sebelah timur. Nah, sebelah utara itu adalah benua Asia, dan bagian selatan ini adalah benua Australia. Nah, persamaan kedua adalah beriklim tropis. Jadi posisi astronomis negara-negara ASEAN antara 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Jadi kan semua negara ASEAN itu beriklim tropis kecuali bagian utara negara Myanmar yang beriklim subtropis. Nah, kita lihat di sini pembagian iklim dunia. Di sini posisi ASEAN itu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti dia masuk kategori iklim tropis atau daerah sekitar khatulistiwa. Nih, ya. Nah, persamaan ketiga adalah persamaan budaya. Nah, hampir semua negara ASEAN dipengaruhi oleh kebudayaan India dan Cina, seperti pengaruh adanya agama Hindu dan Buddha dalam bentuk bangunan dan lainnya. Nah, kita sendiri sekitar abad keempat itu sudah ada namanya agama Hindu sampai dengan abad ke-15. Nah, demikian juga dengan negara-negara seperti Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, kemudian Singapura. Nah, itu banyak dipengaruhi agama Buddha. Bahkan negara-negara tersebut kebanyakan adalah agama Buddha. Oke, persamaan yang keempat adalah negara agraris. Jadi hampir semua negara ASEAN adalah negara agraris kecuali negara Singapura. Ini kita kategorikan sebagai negara maju atau negara industri. Artinya semua negara-negara ASEAN itu sebagian besar bertumpu pada lahan pertanian. Mengapa bisa dikatakan sebagai negara agraris? Ini ada dua faktor utama, yaitu faktor angin, yaitu angin muson barat yang berasal dari Asia itu membawa musim hujan. Yang kedua adalah angin muson timur yang berasal dari Australia menuju ke Asia itu membawa musim kemarau. Jadi faktor ada air hujan, ya. Yang kedua adalah faktor geologis. Faktor geologis ini bisa kita lihat dari struktur tanah. Negara-negara ASEAN ini adalah tanahnya subur. Mengapa bisa subur?
yaitu faktor geologis. Karena di negara ASEAN itu dilalui oleh dua sirkum, yaitu pertama sirkum Pasifik, yaitu menyusul dari lingkar Pasifik, dari Jepang menuju Filipina kemudian masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah sirkum Mediterania, yaitu yang berasal dari Asia, yaitu dari menyusul dari Myanmar masuk ke wilayah bagian barat Malaysia masuk ke Indonesia. Nah, jadi sebagian besar negara-negara ASEAN ini hampir tanahnya vulkanis, bergunung-gunung dan tanahnya subur. Oke, persamaan yang kelima adalah persamaan nasib dijajah bangsa Barat. Jadi hampir semua negara-negara ASEAN ini pernah dijajah oleh bangsa Barat kecuali Thailand. Nah, ini kita lihat di tabel ini. Nah, negara-negara ASEAN yang pertama adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini yang kita ketahui itu pernah dijajah oleh bangsa Belanda, Inggris, serta Portugis. Yang kedua adalah bangsa-bangsa yang tercakup dalam kawasan Indochina. Jadi kalau kalian bertanya Indochina itu negara-negara apa? Yaitu Vietnam, Laos, Kamboja. Nah, ini mereka ini adalah bekas jajahan negara Perancis. Yang ketiga adalah negara-negara yang termasuk jajahan Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, serta Brunei dan Myanmar. Nah, ini mereka ini juga pandai dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang keempat adalah Filipina. Filipina ini dulu pernah dijajah oleh Spanyol. Nah, kemudian akhirnya nanti dijajah oleh Amerika Serikat. Tapi Filipina ini juga paham menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir adalah Timor Leste. Walaupun bukan termasuk negara ASEAN, tapi Timor Leste ini pernah dijajah oleh bangsa Portugis. Oke, persamaan selanjutnya adalah persamaan induk, bahasa, dan ras. Nah, hampir semua negara ASEAN itu induk bahasanya adalah bahasa Indo-Austronesia. Ya. Kemudian hampir sebagian besar negara-negara ASEAN itu adalah ras Mongoloid atau ras kulit kuning. Di mana ras kulit kuning itu asalnya dari negara Mongol sekarang itu. Jadi yang termasuk ras Mongol itu termasuk semua Asia Timur dan Asia Tenggara. Oke, sekian saja persamaan di antara negara-negara ASEAN. Jadi pelajaran hari ini dicukupkan sampai sini. Nanti kita sambung kepada bab selanjutnya, yaitu bab tentang perbedaan di antara negara-negara ASEAN. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.